Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eh, Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan yang kelima, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa secara daring, meskipun pada prakteknya masih ada beberapa sudah tetap muka ya. Wallahu alam, bagaimana kalau sistem pendidikan kita di STAI, apakah nanti ada tetap muka atau masih menggunakan daring, nanti lihat keadaan dan kondisi ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mulai saja dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa alihi wasallam ajma'in. Pada kesempatan yang terlalu kita sudah membahas beberapa materi tentang teori penulisan atau penyusunan dalam ya Bani Adam, atau konteksnya membarisi Al-Quran ya. Tapi teori tetap jalan. Nah, sama dengan hari ini juga kita akan menghatamkan Al-Jurmiyah dulu, atau menghatamkan teori paling dasar dalam bahasa Arab secara cepat ya. Mungkin pertemuan ke-8 sudah khatam insyaallah, atau pertemuan ke-8 sudah khatam ya. Dan setiap kali ada pertemuan atau teori tentang kajian-kajian Nahwu atau metode membaca kitab kuning, maka akan diselingi dengan beberapa tugas latihan ya. Nah, latihannya tidak perlu Anda hafal, tidak perlu juga Anda menentukan benar atau salah, tidak. Tapi kawan-kawan bisa melihat dari Al-Quran itu sendiri ya. Jadi pian-pian bisa melihat pola yang pian barisi, atau saudara-saudari yang pian barisi, harakatnya apakah benar atau tidaknya. Yang jelas, karena mungkin kita setiap hari baca Al-Quran, maka insya Allah akan memudahkan kawan-kawan dalam menelaah bagaimana cara membaca kitab dengan pola Al-Quran ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit dari metode Al-Kauniyah, dari rekan-rekan Al-Kauniyah yang membahas tentang Nahwu juga, mengenai pola Al-Mu'rabat ya, pola Al-Mu'rabat, seperti yang akan kawan-kawan simak pada video ini. Silakan. Faslun al-mu'rabatu qismani. Ini sebuah fasal. Al-mu'rabatu qismani. Ya, maksudnya yang tanda i'rab begitulah. Itu ada dua. Qismun yu'rabu bil harokati, ya, satu bagian di i'rab dengan harokat. Tanda harokat itu berarti ada dhammah, ada fathah, ada kasrah, ada sukun, itu namanya harokat. Wa qismun, dan satu bagian yu'rabu bil huruf, di i'rab dengan tanda i'rab huruf, ada waw, ada alif, ada nun, itu kan huruf. Nah, ini kesimpulannya nih. Ya kan? Ini ada yang di i'rab dengan harokat, ada juga yang dengan huruf nih. Yang kuning ini dengan harokat. Yu'rabu bil harokat ini. Isim mufrad berarti di i'rab dengan harokat ya, baik rofa, nasab, khafat. Ini dengan harokat semua. Kemudian jamak muannats salim, jamak taksir, asma khamsa, asma khamsa enggak. Jamak muannats salim dengan jamak taksir ini dengan harokat semua. Ya kan? Dhammah, kasroh tuh, ya kan? Kemudian isim ghair munsharif dengan harokat semua. Fi'il mudhari' sahih akhir dengan harokat semua. Kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir, nah ini variatif nih. Ada dengan harokat, yaitu pada rofa dan nasab, sementara pada jazm dia menggunakan huruf hadf harfil illah. Nah, ini kalau yang hijau yang di i'rab dengan tanda i'rab huruf. Ada isim tasniyah, jamak muzakkar salim, ada asma khamsah, ada fi'il mudhari' sahih akhir yang di jazmnya, dan juga di af'al khamsah. Nun, hadfun nun, itu adalah huruf. Nah, itu kesimpulan dari semua yang sudah dihafal tadi ya. Begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dihafalkan, terutama pada bab i'rab ini, karena memang ini bab paling penting ya. Saya katakan paling penting ya, begitu. Karena kalau teman-teman hafal, insyaallah mudah kesana. Jadi hafalkan apa. Tak tahu, mungkin kalau ada yang pernah belajar yang lain tak perlu menghafal, bisa ya, wallahu a'lam. Cuma yang saya alami itu memang harus dihafal terlebih dahulu. Babul af'ali. Al-af'alu thalathatun, madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu darab.
wa yadribu wadrib. Fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Nah, ini sekarang kita ke bab fi'il. Sini dikatakan fi'il ini terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'lun madin seperti doroba, ya, doroba. Kemudian fi'lun mudhari'un seperti yadribu, dan yang ketiga fi'lu amrin seperti idrib. Nah, ini ya, cuma 3 doang fi'il madi. Nah, itu untuk yang sudah lampau. Doroba berarti telah memukul. Kalau fi'il mudhari' ya, secara waktu untuk sekarang atau yang akan datang. Yadribu berarti sedang atau akan memukul. Kalau ini fi'il amr, ini perintah secara waktu yang akan datang. Idrib, pukullah. Kemudian fi'il mudhari' ini terbagi menjadi 3. 1 ya, fi'lun mudhari'un sahihun akhir, sahih akhir. Yang kedua mu'talun akhir. Yang ketiga af'al khamsah. Ini sudah dibahas juga pada babul i'rab ya. Saya bahas lagi di sini lebih detail ya. Sahihun akhir contohnya yadribu, gampang ya. Nah, yadribu, kemudian mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir itu fi'il mudhari' yang ujungnya ada huruf illah. Huruf illah itu ada 3, ada alif, ada waw, ada ya. Ya, alif, waw, ya. Yang alif seperti yakhsha. Nah, ini fi'il mudhari' sahih akhir. Yang waw seperti yad'u, yang ya seperti yarmi. Nah, ini namanya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian af'alul khamsah. Nah, ini adalah fi'il mudhari' yang ujungnya bertemu dengan waw plus nun. Nah, ini gampangnya begitu. Kemudian yang kedua bertemu dengan alif plus nun, dan yang ketiga bertemu dengan ya plus nun. Nah, yang bertemu dengan waw dan nun misalkan yaf'uluna taf'uluna, ini untuk dhamir hum dan antum. Yaf'uluna taf'uluna, ujungnya waw dan nun. Kemudian yang bertemu alif dan nun misalkan yaf'ulani taf'ulani, untuk dhamir huma yaf'ulani, dan taf'ulani dengan untuk dhamir antuma ya, yaf'ulani taf'ulani. Kemudian yang ketiga bertemu dengan ya dan nun seperti taf'ulina ya, taf'ulina ini untuk dhamir anti ya, untuk dhamir anti ya. Totalnya ada 5. 1 2 3 4 5. Kelima ini di dalam ilmu nahwu disebut dengan istilah af'al khamsah. Berarti ya, apa itu fi'il mudhari' sahih akhir? Ya, berarti fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang ujungnya bukan mu'tal akhir seperti ini, dan juga bukan af'al khamsah seperti ini. Ya. Nah, itu namanya fi'il mudhari' sahih akhir. Bu ini yadribu. Ini kan ba ini yang dhammah ini bukan mu'tal akhir, bukan huruf illat, dan juga bukan af'al khamsah. Nah, begitu ya. Berikutnya saya langsung dalam bentuk ini, bentuk tabel. Ini dalam hal i'rabnya ya. Jadi fi'il mudhari' itu ya, ini fi'il mudhari' apapun jenisnya, entah itu sahih akhir, mu'tal akhir atau af'al khamsah, dia bisa menerima i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Nah, ketika dia menerima i'rab rafa, berarti dia marfu', terrafa'kan. Nasab berarti dia mansub, ternasabkan, dan kalau i'rab jazm berarti dia majzum, terjazmkan. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat fi'il mudhari' ini ya, dari ketiga varian ini yang membuat mereka marfu', mansub, atau majzum? Nah, pertama jazm dulu ya. Nih, yang ujung nih. Fi'il mudhari' ya, entah itu sahih akhir, mu'tal akhir, atau af'al khamsah, bisa ya i'rab jazm atau majzum ya, jika apa? Jika diawali oleh amil jazm. Amil jazm seperti lam ini. Lam inilah yang disebut dengan amil jazm, amilu jazmin atau jazimun ya, yang kemudian menyebabkan fi'il mudhari' tersebut
majzum, terjazmkan. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang terjazmkan, pastilah ada yang menjazmkan. Yang menjazmkan namanya amilu jazmin, amil jazm. Nih, al-fi'lul mudhari'u yujzam bil jawazim. Jadi fi'il mudhari dijazmkan dengan al jawazim. Jawazim itu jamak dari jazim. Seperti lam. Kemudian apa yang menyebabkan fi'il mudhari ya mansub, ternasubkan? Ya, jawabannya tentu ketika diawali oleh amil nasab seperti an ini. Ya, amilun nasbin atau nasibun. Inilah yang menyebabkan atau yang menjadi faktor ya. Jadi penyebab fi'il mudhari di depannya ini mansub. Sehingga al-fi'lul mudhari yunsab bin nawasib ya, ternasubkan oleh amil nasab. Entah itu sahih, mu'tal akhir, afal khamsah. Pokoknya kalau diawali amil nasab maka dia mansub. Nah, tanda nasabnya beda-beda ya. Kalau sahih akhir tanda nasabnya dengan fathah ya. Kemudian mu'tal akhir dengan fathah, kecuali yang yakhsha nih ya tidak tetap dengan fathah, cuma fathah muqaddarah. Kalau yang duanya itu zahirah. Kemudian afal khamsah dengan hazfun nun ya. Nah, lalu apa yang membuat fi'il mudhari marfu', terrofakkan? Nah, fi'il mudhari yang marfu' atau yang terrofakkan itu jika ada amil rofa. Sama saja amil rofa. Maksudnya karena amil juga, cuma namanya amil rofa. Hanya saja apa amil rofanya atau apa rafi' yang menyebabkan fi'il mudhari tersebut marfu'. Nah, ini jawabannya adalah al-fi'lul mudhari yurfa' bi tajarrudi anin nasib wal jawazim. Di fi'il mudhari itu dirofakkan ya dengan sepinya ya, sepinya dia atau kosongnya dia dari amil nasab dan amil jazm. Jadi kalau fi'il mudhari seperti ini, yadribu yakhsha yadu, dia sepi ya, tidak ada amil nasab, tidak ada an di sini dan juga tidak ada amil jazm, tidak ada lam di sini. Maka ketiadaan amil nasab dan amil jazm itulah yang disebut dengan amilur raf'in ya, amilnya rofa, sehingga menyebabkan fi'il mudhari ini marfu. Begitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau an dan juga lam ini adalah amil ya. Kalau an amil nasab, lam amil jazm, apakah amil nasab dan amil jazm hanya an dan lam? Nah, tentu jawabannya tidak. Nah, makanya akan kita bahas pada pembahasan ini. Nah, an-nawasib. An-nawasib. An-nawasib itu jamak dari nasib. Fan-nawasibu 10 ya. Nawasib itu ada 10. Berarti amil nasab ada 10. Wahyaan, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, wala mul juhud, wa hatta, wal jawab bil fa'i wal wawi wa au. Totalnya ada 10. Ini ada penjelasan nih. Arba'atun minha ya, 4 dari ke-10 tersebut ya, tansibu binafsiha ya, dia menasabkan fi'il mudhari itu binafsiha dengan dirinya ya, berarti tak ada bantuan yang lain. Nah, apa yang 4 itu nanti dibahas ini. Wasittatun minha, dan 6 dari ke-10 itu yakunun nasbu maha bi an mudmaratan wujuban wa jawazan. Maka nasabnya ya bersama amil yang 6 ini bi'an mudmarotan, dengan an mudmarotan, berarti bukan dengan dirinya, melainkan dengan an mudmarotan, an tersembunyi ya, an domir yang tersembunyi ya, mudmar ya. Wujuban ada kalanya wajib disembunyikan, wajawazan ada kalanya jawaz, boleh disembunyikan, berarti boleh ditampilkan. Nih, jadi amil nasab itu terbagi 2 secara ringkasnya. Satu yang menasabkan binafsiha, tansibul fi'la binafsiha ya. Kemudian yang kedua tansibul fi'la bi an mudbaratan ya. Menasabkan fi'ilnya, fi'il mudhari maksudnya, dengan an mudbaratan, an domir ya.
An-dhamir, an yang tersembunyi ini ada yang wajib disembunyikan, ada yang boleh disembunyikan. Nah, itu hukumnya. Nah, kemudian yang pertama nih, yang menasobkan dengan sendirinya ada berapa? Ada 4 ya. Ada an. Contohnya, yu'jibuni antadriba. Mengagumkanku antadriba, pukulanmu. Nah, tadriba ini fi'il mudhari' mansub, ternasubkan oleh apa? Oleh an. Nah, jadi dinasobkannya oleh an. Karena an secara langsung pada dirinya ini dia mampu menasabkan fi'il mudhari'. Ini makna binafsiha. Kemudian yang kedua lan. Ya, lan seperti lan tarji'al ayyamul lati madat. Ya, lan tidak akan. Ini tidak akan sampai kapanpun. Tidak akan tarji'al ayyamu, ya, hari-hari, ya, allati madat, hari-hari yang telah berlalu kembali. Jadi hari-hari yang berlalu, ya, tidak akan kembali. Kita terjemahkan fa'ilnya dulu. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Ya, lan tarji'al ayyamu allati madat. Nah, begitu ya. Ya, tarji'a ini fi'il mudhari mansub, ya. Oleh siapa mansubnya? Oleh amil nasbin, yaitu lan. Kemudian tanda nasab yang digunakan di sini fathah karena ini fi'il mudhari sahih akhir, ya. Idzan. Nah, contoh idzan. Misalkan si Alif berkata, azuruka ghadan. Saya akan berkunjung kepadamu besok. Ya, zuruka ghadan. Oleh Ba dijawab, idzan ukrimaka. Jika demikian, ya kalau begitu, ukrimaka, aku akan memuliakanmu. Ukrima ini, ukrima, akroma yukrimu, ukrimu, idzan ukrima, ya. Ini fi'il mudhari mansub, ya, bi idzan atau bi amil nasbin, yaitu idzan. Ya, jadi amil nasabnya itu idzan. Ini mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena ini juga sahih akhir. Ukrima, ya. Ya, akroma yukrimu, kalau aku ukrimu, kalau mansub ukrima. Kemudian kai, supaya, ya, seperti jitu kai akro'a, aku datang kai akro'a, supaya membaca akro'a. Nah, ini juga sahih akhir, ini bukan mu'tal akhir karena hamzah. Kalau mu'tal akhir itu alif, ya, bukan hamzah. Ini fi'il mudhari mansub oleh kai, kemudian tanda nasabnya dengan fathah karena sahih akhir. Nah, ini 4 ini dia menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, amil nasab ini menasabkan fi'il mudhari oleh an. Nah, an mudmaratan, an yang tersembunyi. Ini misalkan pada lam kai. Lam kai, ya, lam kai itu bentuknya lam ya seperti ini nih. Lam bentuknya seperti yang maknanya kai, maknanya supaya. Seperti jitu li ata'allama, aku datang, ya, supaya belajar. Ta'allama ya ta'allamu, ata'allamu kalau mansub ata'allama. Nah, ini ata'allama ini fi'il mudhari mansub. Nah, siapa yang menasabkan? Bukan li, bukan lam kai, bukan. Nah, terus apa? Yang menasabkan adalah an mudmaratan. Jadi di antara li, di antara lam dengan ata'allama ini sebetulnya ada an. Kalau kita tampilkan jitu li an ata'allama. Ya, karena ini hukumnya jawazan, ya. Ya, menyembunyikan an-nya di sini ini hukumnya boleh. Berarti ditampilkan boleh nggak? Boleh. Boleh jitu li ata'allama, boleh jitu li an ata'allama. Nah, begitu, ya. Jadi mansubnya bukan oleh lam tetapi dengan an mudmaratan jawazan. Kemudian berikutnya lamul juhud. Nah, lamul juhud bentuknya seperti ini, lam juga. Artinya juhud, apa itu juhud? Juhud itu untuk pengingkaran. Juhud, ya. Lil juhud, ya, untuk mengingkari. Untuk, tetapi untuknya itu bukan untuk. Nah, begitu. Untuk, tetapi artinya bukan untuk. Contoh. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, tapi harus ada nafi, ya, di depannya, ya, untuk memahami ini untuk menjadi bukan untuk. Maka Allahu liyu'adzibahum, ya, tidaklah, ya, di sini maknanya nafi, ya. Tidaklah kana Allahu, keberadaan Allah, liyu'adzibahum, untuk mengazab mereka. Tidaklah keberadaan Allah untuk mengazab mereka. Maksudnya apa? Berarti adanya Allah itu bukan untuk mengazab mereka. Nah,
ini yu'adziba, ini fi'il mudhari ya. Yu'adziba. Ini fi'il mudhari ini mansub. Nah, oleh siapa? Ya, mansubnya dinasubkan oleh apa dia? Ini bukan oleh lam, bukan oleh lamul juhud, tetapi oleh an mudmarotan, an yang tersembunyi di antara lam dengan yu'adziba. Nah, sehingga sebetulnya li yu'adzibahum itu li an yu'adzibahum. Hanya saja ini wajib disembunyikan, wujuban. Hukumnya wajib disembunyikan, tak boleh ditampilkan. Ya, enggak bisa. Enggak bisa ditulis maka Allah li an yu'adzibun, tak bisa. Meskipun hakikatnya ada an mudmarotan, tetapi mudmarotannya tersembunyinya tak tampaknya itu wujuban, ya, wajib, ya. Jadi tidak boleh ditampilkan. Berikutnya hatta, ya, hatta. Contoh hatta yarji'a ilayna Musa, sampai Musa kembali kepada kita. Nah, fokus pada sini hatta yarji'a. Ini yarji'a ini fi'il mudhari' mansub. Oleh siapa mansub? Oleh amil nasab. Apa amil nasabnya? Apakah hatta? Nah, sebetulnya bukan hatta yang menasabkan yarji'a, melainkan an mudmarotan. Nah, tapi ini mudmarohnya ini wujuban, sehingga tak boleh ditampilkan. Sekalipun dalam pemahaman itu hatta an yarji'a, itu dalam pemahaman, ya, dalam otak kita, tetapi itu tak boleh ditulis hatta an yarji'a, tak boleh, ya. Itu wujuban. Kenapa begitu? Kenapa harus ada an? Ya, kenapa harus ada an? Karena sebetulnya hatta lam ini huruf jar, ya. Huruf jar itu ya harfun, ini kan harfun. Hatta ini harfun. Lam ini harfun, bukan isim kan? Ini harfun. Lam ini juga harfun. Harfun itu tidak bisa masuk ke fi'il mudhari. Tidak bisa masuk ke fi'il, ya kan? Bisa enggak huruf masuk ke fi'il? Tak bisa. Nah, bagaimana agar bisa? Agar bisa dia harus ditambahkan an. Karena salah satu fungsi an nanti bisa mengubah fi'il menjadi isim atau mentakwil, ya, fi'il menjadi isim. Ketika jadi isim maka boleh didahului oleh huruf jar, begitu ya. Sehingga hatta ini sebetulnya bukan huruf nasab tapi huruf jar. Hanya saya sering disebut huruf nasab karena berada di an-nawasib, ya, amil-amil yang menasabkan, gitu ya. Kemudian al-jawab, ya, jawab bil fa'i wal wawi wa au. Jawab menggunakan fa, menggunakan waw, huruf waw, dan menggunakan au. Jawab menggunakan ketiga ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Contoh, ijlis fa'atakallama. Duduklah engkau, fa'atakallama, maka aku akan berbicara, ya. Ijlis fa'atakallama. Atakallama ini fi'il mudhari' mansub oleh an mudbaratan wujuban. Ini juga wajib. Jadi bukan oleh fa-nya sebetulnya, tapi oleh an mudbaratan. Kemudian waw, la tadrib Zaid, dan jangan kau pukul si Zaid. Wa yaghdab, ya, dia akan marah. Nah, ini waw di sini jawab menggunakan waw, dan yaghdab ini fi'il mudhari'nya mansub tapi bukan oleh waw melainkan oleh an mudmaratan. Cuma wawnya ini disebut waw jawab. Kemudian au, laqtulan al kafir, sungguh aku akan membunuh orang kafir, au yuslima, au makna illa, kecuali dia masuk Islam, berserah diri, ya, au yuslima. Nah, yuslima ini fi'il mudhari' mansub bukan oleh au melainkan oleh an mudmaratan, dan ketiga-tiga ini an mudmaratannya wajib disimpan, wujuban, ya, tak boleh ditampilkan. Yang boleh ini pada lam mukai saja, ya. Nah, ini pembahasan an-nawasib, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' yang sahih akhir, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah, kecuali pada fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif, itu fathahnya fathah muqaddarah. Fathah juga sih, cuma muqaddarah. Kemudian af'al khamsah, tanda nasabnya dengan apa? Hazfun nun. Nah, itu harus sudah hafal, ya. Berikutnya
menjazmkan wal jawazimu tsamaniyata asyara ya. Ada berapa nih? Ada 18. Jadi amil jazm ada 18. Wahya lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahwa wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsu wa kaifa wa idza fi syi'ri khassatan. Jadi kalau idza itu berlaku di dalam syair saja. Ini juga nih sebelum ke sini. Qismun minha ya yajzim fi'lan qismun minha yajzim fi'lan wahidan wa qismun yajzim fi'lain. Jadi dibagi lagi nih, ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari', ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Saya bagi lagi begini ya. Ya tajzim ya, al jawazim tajzim. Mana? Nah, ada yang tajzim fi'lan wahidan. Jadi amil jazm itu ada yang menjazmkan satu fi'il saja, ya. Seperti lam. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Ini yalid fi'il mudhari' majzum terjazmkan. Siapa yang menjazmkan amil jazm itu lam. Ya, lam yalid. Ini juga fi'il mudhari' majzum, siapa yang menjazmkan amil jazm itu lam. Ya. Jadi ini menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Amil jazm dia hanya berlaku di sini menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Kemudian lamma ya, seperti lamma. Lamma. Lam di sini artinya tidak ya, untuk nafi. Lamma. Lamma yazuqu azab ya, atau belum ya. Lamma yazuqu azab, mereka belum merasakan merasakan yazuqu itu merasakannya. Mereka belum merasakan azab. Ya, lamma yazuqu. Nah ini yazuqu ini fi'il mudhari' majzum oleh amil jazm itu lamma. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya hazfun nun, karena ini af'al khamsah. Kalau marfu dia yazuquna, begitu dengan nun. Alam ya, ini ditambahkan hamzah istifham. Istifham ya, seperti alam nasyrah laka sadrak. Belumkah kami melapangkan laka untukmu sadraka, dadamu ya. Alam nasyrah. Nasyrah ini fi'il mudhari' majzum oleh amil jazm yaitu alam. Ya, belumkah. Kemudian alam ma, seperti alam ma taqra al-kitab, belumkah engkau membaca al-kitab? Ya, alam ma taqra al-kitab. Taqra ini fi'il mudhari' majzum oleh amil jazm yaitu alam ma, tanda jazmnya adalah sukun. Tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun yang digunakan? Karena ini taqra fi'il mudhari' sahihun akhir. Berikutnya lamul amri wa du'a, lam amr. Lam yang digunakan untuk perintah. Ini kalau dari atasan. Wa du'a, dan juga untuk doa, untuk permohonan. Ini kalau datangnya dari bawah. Contoh liunfiq Zaidun ya. Hendaknya si Zaid berinfak. Ya, liunfiq Zaid. Ya, hendaknya Zaid berinfak. Ini dari atasan sehingga ini perintah. Nah, yunfiq ini fi'il mudhari' majzum terjazmkan oleh apa? Oleh lam al-amri wa du'a. Ini ya lamnya nih. Kalau datangnya dari bawahan ke atasan itu bukan perintah tetapi permohonan. Saya tidak berikan contoh di sini untuk yang doa. Berikat lam an-nahyi wa du'a. Lam. Kalau ini lam begini. Kalau ini lam. La ya, bukan lam. La begini. Tulisannya lam juga. La takhaf. Ini untuk larangan ya. La takhaf. La takhaf, jangan kamu takut. La tajlis. La tashrab. La tadhhab. Nah, itu fi'il mudhari' terjazmkan oleh lam an-nahyi, larangan. Kalau doa itu berarti dari bawahan ke atasan. Jadi kalau ada bawahan melarang kepada atasan itu bukan sedang melarang tetapi sedang berdoa. Misalkan ya Rabbana la apa misalkan la tahmil alaina, ya, janganlah engkau bebankan kepada kami, dan seterusnya ya, yang terkesan melarang Allah itu bukan melarang, itu maksudnya berdoa. Misalkan ya Allah janganlah engkau tempatkan kami pada kondisi yang mengenaskan, itu kan janganlah seperti melarang, ya, maksudnya itu doa. Nah, ala kulli hal ini amil jazm ini dia hanya menjazmkan satu fi'il mudhari'. Berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, kata di sini berapa? Ada 18. Berarti 18 dikurangi 6 berapa tuh? Nah, itu sisanya. Berarti sisanya dia menjazmkan
dua fi'il mudhari'. Nih, yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Satu in, ya, in. Seperti in yakum Zaidun yakum Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Yakum di sini ini fi'il mudhari' majzum oleh amil jazm yaitu in. Kemudian yakum yang kedua di sini ini majzum terjazmkan oleh siapa? Oleh in juga. Jadi in ini amilu jazmin atau jazimun, dia mampu menjazmkan dua fi'il mudhari' sekaligus. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Ya, in yakum Zaid yakum Amr. Berikutnya ma. Ya. Ma taf'al af'al. Ya. Ma taf'al af'al. Apapun yang kau kerjakan, aku juga akan mengerjakan. Taf'al yang pertama, ya. Kemudian af'al yang kedua, ini sama-sama fi'il mudhari' majzum dan sama-sama dijazmkan oleh ma. Man, ya, siapapun. Man yakum, aku mau. Ya. Siapapun yang berdiri, aku akan berdiri bersamanya. Jadi yakum dan akum ini fi'il mudhari' majzum dijazmkan oleh man. Siapapun. Kemudian mahma, ya apapun, ya mahma. Mahma taf'al af'al. Apapun yang kau kerjakan, aku kerjakan. Gampang ya. Izma, ya. Izma itu izma yakum, ketika, ya, izma yakum Zaidun yakum Amr. Ketika Zaid berdiri, Amr berdiri. Berikutnya ayun, ya, ayun seperti ayatadrib adrib, ayatadrib adrib. Ya, apapun yang kau. Nah, untuk ayun ini dia harus ada mudhof ilaih, dia harus diidhofatkan kepada isim zahir. Misalkan ayu rajulin, ya, ayu rajulin tadrib adrib, ya, ayu kitabin taqra aqra. Nah, ketika, ya, mudhof ilaihnya, ya, atau isim dhahirnya itu dimahzufkan, maka dia menjadi mansub. Ayyan tadrib adrib. Nah, begitu ya. Tapi dia tetap menasubkan fi'il mudhari', ya, baik fi'il syaratnya atau fi'il jawabnya. Ayyan tadrib adrib. Nah, begitu. Berikutnya mata. Mata ta'kul akul ma'ak. Mata, ya, kapanpun kamu makan, aku akan makan bersamamu. Ayyana, kemudian ayyana itu untuk dzarfuz zaman, ya, jadi syarat dia mengandung makna waktu. Ayyana tadrus tanjah, bisa berarti kapanpun kamu belajar, kamu akan sukses, karena menunjukkan waktu, ya. Ayyana tadrus tanjah. Jadi kapanpun kau belajar, kamu akan sukses. Berikutnya aina, dimanapun. Aina taskun askun mak. Ya, aina taskun askun mak. Dimanapun kau tinggal, aku tinggal bersamamu. Anna tastaqim terbah. Ini dzarful makan, ya, anna ini. Jadi dimanapun, ya, dimanapun kamu istiqomah, anna tastaqim, mau di kota mau di kampung, dimanapun kamu istiqomah, terbah kau akan beruntung. Haitsuma ini dzarful makan, ya, dzarful makan, dimanapun, ya, haitsuma tastaqim, dimanapun kau tinggal, ya, dimanapun kamu istiqomah, ya, dimanapun kamu istiqomah, yuqaddir lakallahu najahan, ya, Allah akan menentukan untukmu kesuksesan. Di mana saja kita beristiqomah, insyaallah Allah akan menentukan bagi kita keberhasilan. Kaifama, seperti ini untuk kufiyun, ya, ulama-ulama kufi ini menjazmkan fi'il mudhari juga nih, kaifama. Kaifama tajlis ajlis, bagaimanapun kau duduk, aku akan duduk. Kemudian idza, tapi ini saya tak berikan contoh karena idza ini fi syi'ri khasatan, hanya berlaku di dalam syair. Inilah amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari'. Entah itu menjazmkannya satu fi'il mudhari' atau dua fi'il mudhari'. Yang jelas yang harus diingat adalah jika fi'il mudhari' yang sahih akhir, maka tanda jazmnya dengan sukun. Jika fi'il mudhari' mu'talun akhir, maka tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah.
Kalau fi'il mudhari'nya af'alul khamsah, maka tanda jazmnya apa? Hadzfun nun. Itu yang harus dihafal. Nah, baik, sampai di sini kita lanjut lagi ke bab berikutnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah sudah selesai materi teori tentang ada kajian-kajian Arab dan awamil-awamil ya. Tidak seperti minggu kemarin yang perjalanannya mungkin lama dalam teori, sekarang ini fokus lebih sedikit ya, karena memudahkan kawan-kawan dalam mencatat dan menelaah materi ya. Mohon materi ini bukan hanya dari didengarkan, apalagi sampai santai ya kan, nongkrong-nongkrong nggak bisa ya, karena tidaklah jadikan satu manusia itu memiliki dua hati ya, satu hati mendengarkan TV, satu hati sambil mendengarkan YouTube ini, satu hati lagi membaca Quran atau membaca yang lainnya, maka tidak ada yang masuknya ya, maka tidak ada yang bisa masuknya. Maka fokuslah kawan-kawan, duduk sebentar 1 jam, boleh di pause kalau memang ada kegiatan dulu, silahkan, tapi jangan sampai menjadikan satu kegiatan menjadi 2 kegiatan ya, apalagi sampai menggabungkan 2 materi dalam satu pembelajaran. Misalnya pembelajaran kitab ini, metode pembelajaran ini ditambah lagi dengan chattingan atau WA-an. Nah, ini juga tidak tepat ya. Kalau dalam istilah ta'lim ini tidak ada kurang adab dalam pembelajaran. Maka bagaimana ilmu bisa datang kalau kita sendiri tidak bisa memahami atau beradab dengan ilmu itu sendiri ya. Nah, boleh kawan-kawan buka lagi jurmiahnya yang waktu dulu waktu Jizi ya atau Senawiyah. Kalau tidak membuka tidak apa juga, yang jelas bagusnya itu di resume atau dicatat materi-materi yang sifatnya ringkasan, apalagi yang berbentuk tabel ya. Nah, itu sangat bagus sekali untuk membuat pola nantinya. Nanti akan ada membuat pola metode pembelajaran kitab kuning ya. Nah, saya kemarin lupa juga menyebutkan ya bahwa pada prakteknya itu selain daripada pembelajaran juga nanti ada tugas ya, tugas akhir. Tapi nanti akan saya bahas lagi pada segmen setelah UTS, ada segmen tugas akhir ya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan dan dengarkan, mudah-mudahan menjadikan ini bermanfaat dan berkah bagi kita bersama. Dan Allah wa yakum jami'an, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.